Alhamdulillah, agak tersendat ya. Sebentar. Cek satu dua. Jelas Bu? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi afwihi tughfarud dzunubi was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurubat wa bi lutfihi tustarul uyubi waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhid waladaw wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahum ila yaumiddin. Cek. Teh. Mati. Cek. Bu. Ya. Iya betul. Baik. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan kesempatan untuk bisa mengikuti kembali kajian walaupun tidak sempurna tentunya, tetapi mudah-mudahan bisa memberikan kepada kita keberkahan dan rahmat Allah dengan diantaranya kita tetap membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk sore hari ini kami akan menyampaikan tentunya masih belum menyampaikan tafsir dari surat-surat tadi yang dibacakan, ayat-ayat di surat Al-Qasas tadi, tetapi kami ingin menyampaikan satu hal tentang berkaitan di bulan Dzulhijjah ini. Karena kita masih di bulan Dzulhijjah, maka kami ingin membahas sekitar tema tentang Dzulhijjah yang itu masih belum banyak yang memahami seluk-beluk apa yang terjadi syariat-syariat yang ada di bulan Dzulhijjah, baik itu Idul Adha, kurban, ibadah haji ataupun hari Arafah. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umat ini yaitu umat Islam telah Allah berikan syariat berupa syariat-syariat tadi yang ada di bulan Dzulhijjah. Itu sebenarnya perlu pendalaman. Di antaranya yang paling sangat penting adalah dengan kita membahas apa sebenarnya yang terjadi atau yang melandasi atau yang menjadi asal hadirnya syariat-syariat tadi, yaitu Idul Adha, kurban, ibadah haji, dan diantaranya adalah hari Arafah. Nah, maka dengan adanya atau dengan datangnya kepada kita bulan Dzulhijjah ini menjadi teguran untuk kita ataupun ajakan untuk kita agar kita lebih mengerti dengan sejarah, agar kita lebih membuka kembali sejarah, yaitu terutama tentang sosok dan keluarga mulia yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Karena dengan sosok inilah hadirnya syariat-syariat tadi yang ada di bulan Dzulhijjah, adanya Idul Adha,
kurban, ibadah haji, hari Arafah itu dilandasi oleh satu keluarga mulia, satu keluarga agung yang namanya akan terus disebut baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam sholat kita, terutama di dalam sholawat yang senantiasa kita baca, yaitu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, dan berikanlah sholawat kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim, dan juga kepada keluarga Ibrahim. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mempelajari tentang Idul Adha yang itu ada di dalamnya sholat itu sendiri, sholat Idul Adha, kemudian syariat takbir, kemudian ada kurban dan seterusnya, atau sebelum kita belajar tentang apa itu ibadah haji, baik itu tentang wukufnya, sa'inya, tawafnya, maka hendaknya sebelum belajar lebih dalam, maka kita lebih mengawali dulu tentang asal usul mengapa syariat tadi, yaitu Idul Adha dan ibadah haji yang ada di bulan Dzulhijjah ini kok ada di tengah-tengah kita. Ya, syariat itu kok ada di tengah-tengah kita. Apa yang melatar belakangi munculnya syariat-syariat tadi? Maka syariat Idul Adha ataupun syariat haji dan apa saja yang ada di bulan Dzulhijjah ini sebenarnya diawali dari sejarah tentang satu sosok yang mulia, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarga mulia, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sehingga jika kita ingin membangun sebuah keluarga mulia, keluarga hebat, keluarga istimewa itu, maka pelajarannya adalah kita buka kembali tentang kisah dari keluarga mulia ini, yaitu keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Namun pada kenyataannya, walau alam ya, saya semenjak kalau ada kajian atau ada khutbah atau ceramah tentang Idul Adha ataupun ibadah haji, biasanya kalau dikaitkan dengan Nabiullah Ibrahim itu kurang pada sisi keluarga. Biasanya tentang kisah Nabi Ibrahim di bulan Dzulhijjah ataupun tentang kisah Nabi Ibrahim ketika khutbah Idul Adha itu biasanya lebih kepada kerasulannya dan kekuatan di mana beliau bisa menghancurkan patung-patung begitu. Akan tetapi ketika melihat sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dari sisi keluarga itu biasanya kurang sekali kita mendengarkannya. Maka pada pembahasan kali ini kami akan membahas lebih kepada sisi keluarga tentang Nabiullah Ibrahim, ya, tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sekali lagi, apa yang melandasinya? Karena keluarga ini keluarga yang mulia tadi, ya kita sampaikan bahwa keluarga ini Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan selalu dibaca setiap kali oleh umat Islam di dalam sholatnya. Maka apa yang bisa kita pelajari dari sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya ini? Yang pertama, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas adalah mengenai sosok Nabi Ibrahim dulu. Mengenai Nabi Ibrahim dulu sebagai tokoh utamanya. Baru nanti kita akan bahas keluarganya, yaitu istrinya atau putra-putranya. Sebagaimana di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 124. Ibu-ibu bisa dibuka surat Al-Baqarah ayat 124. Di dalam surat tersebut ayat 124 Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Robnya bikalimatin dengan kalimat-kalimat. Fa'atammahun, maka Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Bikalimatin maksudnya adalah Nabi Ibrahim itu diuji kallafahu bihi minal awamiri wan nawahi, yaitu dengan dibebankan, kallafa dengan dibebankan kepada Nabi Ibrahim itu berupa awamir, yaitu perintah-perintah, wan nawahi dan larangan-larangan. Nah, lalu Nabi Ibrahim fa'atammahun, Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Apa arti menyempurnakan? Di sini menyempurnakannya adalah dengan koma bihinna kullihinna, yaitu dengan menegakkan semua perintah-perintah tadi, menegakkan semua beban-beban tadi itu sehingga benar-benar sempurna. Jadi kalau ibu-ibu ada kayu ataupun ada benda begitu, besi, kemudian yang tadinya terdampar di mana gitu ya, kemudian kita tegakkan ya, kita tegakkan dengan sempurna. Nah, ketika satu benda, entah itu kayu ataupun apa begitu, ditegakkan dengan sempurna, maka itu maksud daripada bahwa semua perintah dan larangan yang dibebankan, yang diujikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim itu dilaksanakan dengan sempurna. Benar-benar sempurna, seperti satu benda yang tegak berdiri kokoh. Nah, dari sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam benar-benar terlihat sebabnya. Ya, terlihat sebabnya kenapa Nabi Ibrahim itu begitu mulia dan berhasil membangun keluarga mulia. Karena Nabi Ibrahim itu adalah nabi ataupun manusia yang berhasil menyempurnakan perintah-perintah ataupun larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah beliau berhasil menyempurnakan, sempurna melaksanakan syarat dan rukunnya, sempurna dalam melaksanakan sunnah dan wajibnya, sempurna menerima nikmat-nikmat Allah dengan penuh kesyukuran dan ketawaduan, sempurna melaksanakan ujian-ujian yang Allah berikan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, itu maksud daripada fa'atammahun, ya, Nabi Ibrahim menyempurnakan. Ini salah satu karakter Nabi Ibrahim. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pelajaran untuk kita yaitu siapa saja di antara kita yang ingin kemuliaan seperti Nabi Ibrahim, mulianya seperti kemuliaan Nabi Ibrahim, maka laksanakanlah beban-beban yang Allah telah berikan kepada kita secara sempurna. Bukan hanya tentu sholat 5 waktu saja, tapi semua beban, semua syariat, semua perintah, semua larangan, termasuk ketika kita diuji oleh Allah, baik itu dengan ujian yang sulit, ya, ataupun ujian yang tidak mengenakan, ataupun ujian yang itu kita merasa nikmat, ya, kenikmatan itu sebenarnya juga adalah ujian. Nah, ketika kita berhasil menyempurnakan ujian dari Allah, ikhtibar atau ibtila tadi, maka akan Allah berikan kemuliaan seperti kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, tentang sosok Nabi Ibrahim yang Allah firmankan di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102. Dalam surat As-Saffat ayat yang ke-102, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balago ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Ayat ini adalah ayat yang pastinya sering dibaca ketika hari raya Kurban atau ketika khutbah Idul Adha. Ayat ini mengisahkan tentang menjelaskan tentang bahwa ketika Nabiullah Ismail alaihi salam itu diajak oleh Nabi Ibrahim ke sebuah tempat, kemudian Nabi Ibrahim berkata kepada Nabi Ismail dengan kalimat ya bunayya, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi adbahuka, aku menyembelihmu. Fangdur madza taro. Kemudian di dalam ayat ini Nabi Ibrahim memanggil anaknya dengan ungkapan bunayya. Jadi ketika Nabi Ibrahim ingin menyampaikan atau akan menyampaikan perintah Allah berupa mimpinya, yaitu mimpi berupa perintah menyembelih anaknya, itu Nabi Ibrahim mengawali dengan menyapa dengan mengungkapkan kalimat bunayya. Bunayya itu adalah ungkapan di dalam bahasa Arab yang sama semisal dengan ibni. Bunayya artinya adalah anakku. Ibni pun juga sama, anakku. Tapi bunayya dengan ibni di sini ada beberapa atau sedikit perbedaan, yaitu tentang bahwa yang namanya bunayya ini adalah ungkapan sapaan kepada anak dari sang ayah ataupun ibu dengan penuh sayang, dengan penuh cinta, dan penuh cinta. Ya bunayya, wahai anakku yang aku sayangi, duhai penyejuk mataku, duhai permata jiwaku. Itu kira-kira kalau di bahasa kita kan, ya, dengan di bahasa Indonesia kan. Jadi diungkap dengan kalimat sayang dari orang tua kepada anak. Terlebih apalagi Nabi Ibrahim ketika lahirnya Nabi Ismail ini dalam usia pada waktu itu 80-an tahun. Ada yang menyebutkan riwayatnya 85 tahun Nabi Ibrahim. Jadi harus menunggu berpuluh-puluh tahun untuk bisa mendapatkan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kebayang kita ketika kita baru sudah usia sepuh tadi 85 tahun, kemudian baru punya anak, tapi tiba-tiba disuruh oleh Allah untuk disembelih. Maka itu betapa menyakitkannya begitu bagi kita, ya. Tentu mungkin bagi Nabi Ibrahim sendiri, tetapi karena yang diminta atau yang meminta adalah Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim harus melaksanakan. Hanya cara membahasakannya kepada sang anak itu dengan bahasa yang indah tadi, dengan kalimat bunayya, yaitu dengan ungkapan sayang, bahwa Nabi Ibrahim itu saking sayang, saking cinta, saking dekatnya hubungan antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, itu Nabi Ibrahim alaihissalam betul-betul ingin menguatkan kedua belah pihak, yaitu diri Nabi Ibrahim sendiri dan juga Nabi Ismail alaihissalam. Nah, maka pelajarannya di sini adalah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana Nabi Ibrahim mengungkapkan terlebih dahulu rasa sayangnya kepada Nabi Ismail, yang ketika itu akan diminta untuk disembelih, maka kita pun juga harus menghadirkan rasa sayang, menghadirkan rasa cinta kepada anak, atau kita sebagai guru menghadirkan rasa sayang dan rasa cinta kepada murid tatkala apa? Tatkala kita akan memberikan beban, tatkala kita akan memberikan perintah,
tatkala kita akan memberikan larangan. Nah, itu pelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian pada kalimat aro fil manami, di situ ada kalimat aro fil manami. Jadi Nabi Ibrahim mengatakan kepada Nabi Ismail bahwa aku melihat di dalam mimpi. Ibu-ibu, kalau di dalam bahasa Arab, aro itu bentuk dari fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Yaitu kata kerja untuk menunjukkan sedang, atau kata kerja untuk menunjukkan akan, sedang atau akan. Nah, padahal kan mimpinya Nabi Ibrahim itu sudah terjadi. Baru disampaikan besok harinya kepada Nabi Ismail. Tapi kenapa Allah menggunakan dengan fi'il mudhari, bukan dengan fi'il satunya lagi, yaitu fi'il madhi? Fi'il madhi itu apa? Fi'il kata kerja untuk masa lalu atau sesuatu yang telah terjadi, sesuatu yang telah selesai. Seperti mimpinya Nabi Ibrahim, yaitu seperti apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, yaitu mimpi pada diri Nabi Ibrahim yang sudah selesai, yang sudah terjadi. Nah, gitu. Kalau menggunakan kata kerja masa lalu atau fi'il madhi, Nabi Ibrahim itu harusnya mengatakan begini, aku telah melihat mimpi tadi malam. Ro'aitu kalau dalam bahasa Arabnya, bukan aro, tapi ro'aitu. Dan memang betul mimpinya Nabi Ibrahim kan sudah selesai tadi malam, baru diceritakan kepada Nabi Ismail pagi harinya atau esok harinya. Namun ternyata Allah menggunakan dengan bentuk fi'il mudhari atau sesuatu yang sedang terjadi, Artinya bahwa ketika Nabi Ibrahim menceritakan, mendialogkan mimpinya itu, seolah-olah mimpinya itu kepada Nabi Ismail, itu mimpinya seolah-olah sedang terjadi. Sedang terjadi di depan matanya, di depan mata Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim sedang menyampaikan kepada Nabi Ismail itu, Nabi Ismail seolah-olah mengatakan gini, wahai anakku, aku sedang melihat mimpi bahwa aku menerima perintah untuk menyembelihmu. Nah, begitu. Itu kalau menggunakan ungkapan fi'il mudhari, yaitu aro. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa betapa kuat iman, betapa kuat keyakinan Nabi Ibrahim. Betapa kuatnya keyakinan, betapa kuatnya iman Nabi Ibrahim alaihi salam. Ditunjukkan dengan keyakinan tentang bahwa itu perintah Allah, keyakinan bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ungkapan dengan menggunakan kata sedang bermimpi menyembelihmu itu, yaitu dengan fi'il mudhari tadi, itu menunjukkan tentang kekuatan imannya Nabi Ibrahim. Maka pelajarannya apa di sini? Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, bahwa ketika kita sebagai orang tua akan menyampaikan satu perintah, atau ketika kita sebagai guru akan menyampaikan satu perintah, maka seharusnya siapkan dulu iman, siapkan dulu keyakinan yang kuat yang ada dalam diri kita sebelum menyampaikan beban, baik itu perintah atau larangan kepada anak ataupun kepada murid kita. Nah, jadi misal saat akan meminta anak untuk makan pakai tangan kanan misalnya, ketika kita meminta murid kita untuk memakai tangan kanan saat akan makan, maka terlebih dahulu sang ibu ataupun guru itu punya dasar dulu keyakinan yang kokoh, dasar keyakinan yang kuat tentang apa? Tentang perintah atau anjuran memakai pakai tangan kanan, yang itu landasannya adalah syariat, yang itu adalah landasannya Islam.
bahwa kenapa kita memakai pakai tangan kanan, bahwa itu adalah syariat ataupun perintah yang diajarkan dari Islam, ya, yang diajarkan dari Islam. Begitu. Lalu yang kedua, nah ini kita akan bahas tentang keluarganya. Kalau tadi 2 ayat kita bahas tentang Nabi Ibrahimnya. Nah sekarang kita bahas tentang keluarga dari Nabi Ibrahim sendiri, yaitu anak beliau dan istri beliau. Nah salah satunya adalah apa yang menjadi jawaban dari ibunda Hajar alaihissalam terhadap perintah suaminya untuk tinggal di satu tempat di lembah yang tidak berpenghuni, yang tidak layak dihuni lah gitu, karena memang gersang, tandus, tidak ada sumber air, tidak ada tanaman yang tumbuh. Itu dulunya kota Mekah, ya, Mekah dulunya seperti itu. Tapi karena itu perintah dari Allah, maka untuk meyakinkan, ibunda Hajar bertanya kepada Nabi Ibrahim, Allahu amaroka bihada, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Engkau mendiamkan kami di sini, meninggalkan kami di sini, itu adalah perintah Allah? Nabi Ibrahim mengatakan, qala na'am, ya. Maka kata Nabi Ibrahim, ya, ini adalah perintah Allah. Maka ibunda Hajar mengatakan, idzan la yudayyi'una. Baik kalau begitu, kalau Allah yang perintah, maka tentunya kami di sini, aku dan putramu di sini tidak akan disia-siakan oleh Allah, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi istri atau dari sisi ibunda Hajar. Yang kedua dari sisi putranya. Nah, nanti kita akan simpulkan. Dari sisi putranya, yaitu ketika Nabi Ismail alaihissalam saat akan disembelih, maka Nabi Ismail mengatakan, ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka Nabi Ismail mengatakan, wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah menjadi golongan orang-orang yang sabar. Nah, apa yang bisa kita simpulkan dari jawaban ibunda Hajar dan dari jawaban Ismail alaihissalam, bahwa kedua-duanya menunjukkan jawaban sebuah ketaatan, sebuah ketundukan dan kepasrahan terhadap apa? Perintah walaupun itu pahit, perintah walaupun itu tidak sangat sulit untuk dikerjakan, menunjukkan kepasrahan dan ketundukan. Ini yang ada dalam diri keluarga Nabi Ibrahim, yaitu ibunda Hajar dan Ismail alaihissalam. Itu ketaatan yang begitu luar biasa. Nah, ketaatan yang ada dalam diri Nabi Ismail dan ibunda Hajar ini adalah ketaatan yang tentunya pondasinya, asasnya atau alasnya itu bukan semata-mata perintah dari suami, bukan semata-mata perintah dari ayah, tapi alasnya, sumber dari perintah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ketaatan ibunda Hajar, ya, dan ketaatan Nabiullah Ismail alaihissalam itu kenapa luar biasa dan menjadikan keluarganya agung itu karena ketaatannya berdasarkan perintah Allah. Aku ini melaksanakan perintahmu wahai ayah, aku ini melaksanakan perintahmu wahai suamiku, bukan karena apa-apa, karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan serta kepasrahan yang itu
hanya ditujukan kepada Allah semata, itu tersirat pada ungkapan Nabi Ibrahim sendiri yang mengatakan begini. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur mada taro. Wahai putraku tersayang, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi aku ini menyembelihmu. Fanzur mada taro, maka bagaimana menurut pandanganmu? Dalam kalimat ini ada isyarat Nabi Ibrahim sedang mendialogkan. Mendialogkan apa? Mendialogkan mimpinya, yang itu adalah perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pertanyaannya, mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam harus mendialogkan dulu? Harus mendialogkan dulu perintah Allah itu. Mengapa Nabi Ibrahim itu tidak mengambil saja langsung anaknya? Tidak mengambil saja langsung Nabi Ismail, lalu tiba-tiba melaksanakan perintah Allah yaitu menyembelih, misalnya datang langsung ke padang pasir, selesai. Kenapa nggak begitu? Mengapa Nabi Ibrahim alaihissalam tidak tidak mengambil anaknya ya dengan tiba-tiba, dengan tiba-tiba? Inilah jawaban. Ya, inilah jawabannya. Ini merupakan bukti bahwa Nabi Ibrahim itu ingin sama-sama, baik Nabi Ibrahim sendiri ataupun putranya itu melaksanakan perintah ini, menyembelih itu hanya ditujukan pasrah betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini murni perintah Allah, bukan perintah ayah, Nak. Bukan perintah ayah, bukan perintah aku wahai istriku, bukan semata-mata perintahku. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kalau kita aplikasikan dalam kehidupan kita sebagai keluarga ataupun sebagai kita di sekolah, maka kalau kita mengaca pada kisah Nabi Ibrahim ini, kalau perintah itu dilaksanakan akan dilaksanakan dengan penuh ketaatan dan kepasrahan dan menghasilkan pahala, maka ketika memerintahkan sesuatu, baik orang tua kepada anak, memerintahkan sesuatu baik guru kepada murid, itu hendaklah letakkan Allah sebagai pondasinya. Letakkan Allah sebagai pondasinya. Ketika orang tua ataupun guru ingin meminta anaknya, meminta muridnya untuk membaca buku umpamanya. Ketika ada perintah ingin misalnya meminta anak ataupun meminta murid untuk tidur siang misalnya. Nah, maka membaca buku, perintah tidur siang itu alasnya harus jelas. Harus jelas dulu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Harus jelas dulu bahwa ini adalah tidak semata-mata perintah dari ibu guru, tidak semata-mata perintah dari ayah, tetapi ini adalah dasarnya dari syariat, yaitu dari Allah dan Rasulullah SAW. Sehingga dengan ketaatan seperti inilah akan hadir keberkahan seperti keluarga Nabi Ibrahim. Sehingga dengan ketaatan seperti inilah akan hadirnya kemuliaan seperti kemuliaannya Nabi Ibrahim. Nah, kemuliaan dan keberkahan tentu bukan hanya dalam ruang lingkup keluarga, tetapi kemuliaan dan keberkahan dalam ruang lingkup masyarakat, di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan keberkahan dan kemuliaan di negara kita. Kemudian berikutnya pada kalimat ya abati if'al ma tu'mar. Ini kalimatnya Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihi salam mengatakan kepada Nabi Ibrahim bahwa kerjakanlah wahai ayahku apa yang telah diperintahkan kepadamu. Baik. Di sini Nabi Ismail menggunakan kata abati, bukan menggunakan kata abi. Nah, abati dengan abi sama-sama artinya ayahku. Tapi beda antara abati dengan abi. Hampir mirip dengan tadi ketika membahas tentang bunaya.
Abati pun juga sama. Bedanya dengan abi adalah ungkapan kedekatan at-takrib, ya, kedekatan antara seorang anak kepada ayahnya. Begitu kuat kasih sayang, begitu kuat rasa sayang dan kedekatan anak kepada ayahnya. Itu diungkapkan dengan kata abati, bukan abi. Nah, dan di sini maknanya bahwa perintah yang begitu dahsyat, ya, perintah yang begitu luar biasa, yang mungkin sulit untuk dikerjakan oleh oleh semua anak Muslim hari ini, ya, sebenarnya yang mungkin tidak akan mungkin bisa dikerjakan itu. Tetapi ternyata perintah yang begitu pahit yang datangnya dari ayahnya itu ternyata tidak menimbulkan rasa benci kepada ayahnya, tidak menimbulkan rasa ketidaksukaan kepada Nabi Ibrahim dari sisi Nabi Ismail, tetapi malah mendatangkan, malah melahirkan kasih sayang, malah menambahkan kedekatan hubungan antara anak kepada ayah. Itu hebatnya kalimat atau perintah yang datang dari Nabi Ibrahim tadi dengan tahapan-tahapan tadi. Ya, sudah disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim mentahapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Itu menghasilkan apa? Menghasilkan kedekatan, malah menghasilkan kedekatan Nabi Ismail kepada ayahnya. Nah, gitu. Lain dengan hari ini kan, biasanya kalau orang tua atau kalau ayah akan memerintahkan perintah yang pahit, itu biasanya memerintahkan perintah yang sulit, biasanya si anak malah bertambah tidak suka kepada ayahnya. Nah, itu lain dengan kita. Nah, dulu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dengan perintah yang pahit ini malah melahirkan keakraban yang begitu akrab, kedekatan yang begitu kuat, dan kecintaan yang begitu luar biasa di antara mereka berdua, ya, khususnya, dan tentunya di antara keluarga Nabi Ibrahim alaihi salam. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, satu lagi kami ingin membahas tentang kalimat di dalam ayat tadi, masih dalam surat As-Saffat, yaitu kalimat adbahuka. Nah, ketika Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Adbahuka, aku menyembelihmu. Tadi kalimatnya Nabi Ismail apa? Nabi Ismail mengatakan, if'al ma tu'mar. Kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, kerjakan. Harusnya, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, harusnya kalau perintahnya menyembelih, harusnya adalah kalimatnya begini, balasannya. Ya abati idbahni. Wahai ayahku, silahkan sembelih aku. Ini ada nuansa bahasa yang istimewa pelajaran di sini. Kenapa enggak ya abati idbahni, wahai ayahku, sembelih aku. Kan tadi perintahnya adalah perintah untuk menyembelih. Cocoknya jawaban dari Ismail adalah idbahni, bukan ya abati if'al ma tu'mar. Kalau if'al ma tu'mar ini kan jawaban umum sifatnya umum jawabannya. Silahkan kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ayahku. Ini pelajaran mahal untuk kita, bahwa ternyata Nabi Ismail ingin mengungkapkan, ya ibu-ibu, Nabi Ismail ingin mengungkapkan bahwa wahai ayahku yang aku sayangi, sekalipun aku belum disembelih, ataupun sekalipun sebelum aku disembelih harus dipotong hidungku, sebelum aku disembelih harus dicongkel mataku, sebelum aku disembelih harus digergaji kakiku, sebelum aku disembelih harus diambil jantungku atau yang lainnya, silakan ayahku, lakukan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa.
Jadi Nabi Ismail alaihissalam pun ingin menunjukkan bahwa ini ketinggian iman Nabi Ismail, menunjukkan ini ketinggian keyakinan Nabi Ismail bahwa itu benar-benar perintah Allah. Kalau Allah yang perintahkan, pasti tidak ada yang menyakitkan. Nah gitu. Kalau Allah yang perintahkan, walaupun itu menurut kita sakit, pasti tidak ada yang pasti tidak akan ada yang apa ya namanya merugikan. Nah gitu. Tidak akan ada yang merugikan. Tidak ada yang memudorotkan hambanya. Kalau Allah yang merintahkan, aku yakin kata Nabi Ismail, walaupun harus dicongkel mataku dan seterusnya tadi itu, maka di situ pasti akan hadir kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini pelajaran untuk kita bahwa iman itu harus ditanam betul-betul. Karena Nabi Ismail alaihissalam ketika itu berada pada level iman yang tinggi. Berada pada level iman yang tinggi. Ketika kapan? Para ulama mengatakan dalam tafsirnya bahwa ketika perintah untuk menyembelih itu Nabi Ismail pada usia 13 tahun. Ya kurang lebih sekitar kelas 1 SMP ya. Atau lulus SD lah gitu. Nah maka pelajaran untuk kita itu, bahwa anak itu harus sudah ditanam iman yang kokoh sekokoh Nabi Ismail. Nah gitu. Iman yang kuat di usia itu, di usia gulam, di usia kira-kira sebelum balik. Ya, kira-kira di usia sebelum balik, kan baliknya kita laki-laki 15 tahun. Jadi kira-kira menjelang atau kita ketika SD dan SMP itu iman anak-anak kita ini diupayakan sudah kuat. Iman anak-anak itu sudah mulai tertanam dengan baik. Baik, itu sudah jam setengah 6 yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kisah-kisah tadi, walaupun hanya secuplik-secuplik, ada pelajaran dan bisa kita amalkan di tengah-tengah keluarga kita. Dan juga tidak terkecuali kita sebagai guru ataupun kita sebagai pemimpin dimanapun juga. Baik, Ibu. Cek. Iya, sebentar. Ya, saya cukupkan Bu. Itu. Silakan mungkin. Ya, silakan. Ya.